Apakah Magomed Ankalaev akan menjadi petarung berikutnya yang akan menghadapi Alex Pereira untuk memperebutkan gelar kelas berat ringan? Itulah pertanyaan yang muncul setelah kemenangannya atas Alexander Rakic di UFC 308 yang hanya lewat keputusan bulat 29 dikali 3. Entah kenapa para penggemar terus menggoreng nilai kepantasan Magomed untuk melawan Pereira. Padahal sebelum UFC 308 ini digelar, Dana White sendiri mengatakan apapun kemenangannya, Ankalaev tetap menuju pertarungan gelar melawan Poatan. Lantas kenapa mereka terus menggoreng hasil terakhir petarung Dagestan ini ketika berhadapan dengan Alexander Rakic? Bisa jadi para munafikun sengaja mengalihkan perhatian, meskipun hasil kemenangan terakhir Ankalaev hanya dengan keputusan bulat. Antara mengesankan atau tidak mengesankan merupakan sebuah asumsi yang cukup relatif untuk dikategorikan. Dan hal ini mungkin terjadi dengan pertarungan terakhir Magomed Ankalaev, yang seharusnya menurut banyak orang harus memenangkan pertarungannya dengan Alexander Rakic di UFC 308 dengan penyelesaian. Sebelum menuju tembakan gelar untuk melawan Alex Pereira, yang saat ini telah dikenal dengan sang monster dari Brasil. Karena sebelumnya, sebagian orang memandang dari dua pertarungan petarung Austria ini berakhir dengan TKO masing-masing dari Jan Blachowicz dan Jiri Prochazka. Nah, dari kedua petarung yang berhasil meng-TKO-kan Rakic di dua pertarungan sebelumnya, juga telah berhadapan dengan Alex Pereira dan hasilnya, baik Jan dan Jiri berhasil dikalahkan oleh Poatan, dengan Jan yang kalah melalui keputusan dan Jiri bahkan dengan KO yang brutal. Dan dari sini penggemar mengklaim paling tidak harus dengan kemenangan kuncian baru mampu mengalahkan Poatan. Apalagi jika hanya dengan keputusan mutlak lantas datang untuk melawan Pereira. Mereka banyak yang menilai rasanya itu tidak akan mungkin terjadi, dan jika pun terjadi, Ankalaev dinilai hanya sebatas ingin melampiaskan niatnya untuk bertarung di tembakan gelar dan bukan berniat untuk menjadi seorang juara di kelas berat ringan. Drama apalagi yang berupaya dikembangkan oleh sebagian penggemar untuk Ankalaev? Ikuti terus ulasannya. Pertarungan yang berjalan selama 3 ronde ini telah menunjukkan bahwa Ankalaev adalah petarung yang unggul di saat dia terus-menerus melancarkan serangannya kepada lawannya Rakic untuk menyiapkan rangkaian pertarungan yang berpotensi dengan penyelesaian. Dengan kemenangan KO yang akhirnya tidak akan pernah terjadi, namun Ankalaev membuat Rakic tetap bertahan tanpa apapun serangan di sepanjang pertarungan itu berlangsung. Dan akhirnya Ankalaev melaju dengan keputusan mutlak dari Dewan Juri 29-28 dikali 3. Di awal pertarungan digelar, kedua petarung ini saling bertukar tendangan yang terlihat cukup keras. Keduanya berusaha untuk mencari celah agar mampu memberikan kerusakan maksimal untuk masing-masing lawan mereka. Ankalaev bergerak maju dan menutup jarak dengan petarung yang memiliki ukuran lebih tinggi daripadanya. Namun Rakic berhasil membuatnya tetap bertahan dengan beberapa pukulan yang lurus dan tepat waktu, hingga memadukannya dengan tendangan yang lebih panjang dan kuat. Sementara Rakic terus melancarkan tendangan ke arah kepala, dan Ankalaev menunjukkan kecepatan tangannya dan kekuatan tinjunya yang bagus di saat menjadi pemimpin dansa. Ankalaev terus menyerang Rakic dengan berbagai pukulan termasuk pukulan keras ke badan yang jelas menarik perhatian lawannya. Selain itu, Ankalaev juga memadukan pukulan-pukulannya dengan melancarkan pukulan lurus ke kanan dan diikuti dengan pukulan uppercut ke kiri di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, Rakic terpaksa bertahan sementara Ankalaev mulai menemukan ritmenya di atas kakinya. Dengan waktu kurang dari 1 menit tersisa di ronde kedua, Ankalaev menghantam wajah Rakic dengan pukulan lurus kiri yang keras ke arah tengah. Rakic terus memukul balik lawannya, namun Ankalaev benar-benar mulai mengendalikan aksinya dengan pukulan-pukulan unggulannya. Ankalaev terus menekan dan melepaskan semakin banyak pukulan kiri lurus yang terus mengenai dagu Rakic.
Saat waktu terus berjalan hingga bel terakhir berbunyi, Ankalaev terus menghukum Rakic dari dalam dengan pukulan keras dan lututnya, yang membuatnya lebih dari cukup untuk memastikan bahwa dia akan meninggalkan Abu Dhabi dengan kemenangan. Я хотел бы сказать Алексу, что он не бежал от меня, что принял бой. Мы хотим, фанаты хотят увидеть этот бой. Setelah penampilan terbarunya yang tak terkalahkan selama 13 pertarungan berturut-turut, Ankalaev tidak membuang waktu untuk mengalihkan perhatiannya ke juara kelas berat ringan UFC dengan harapan perebutan gelar berikutnya akan terjadi pada tahun 2025. Namun seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa para penggemar belum merasa yakin jika pertarungannya dengan Pereira mampu menciptakan satu pertarungan yang menarik, dan malahan menurut mereka lagi bahwa pertarungan Ankalaev yang terakhir cukup membosankan. Hingga pada akhirnya Ankalaev masih juga belum memiliki nilai kepantasan untuk bertarung memperebutkan gelar juara divisi kelas berat ringan. Meskipun berakhir dengan keputusan, namun Ankalaev mendominasikan pertarungannya dengan bergaya striking, di mana alasan ini hanya sekedar ingin memenuhi ekspektasi pasar di saat bertarung di dalam oktagon. Padahal seharusnya Ankalaev tidak memiliki persyaratan khusus apapun dalam gaya pertarungan karena olahraga ini seni bela diri campuran, hingga terkesan harus melupakan kemampuan grapplingnya. Meski demikian, begitulah cara Ankalaev untuk menuju tembakan gelar yang dirasa penuh dengan persyaratan yang akhirnya berbau halangan bagi petarung Dagestan tersebut. Setelah menampilkan itu semua, kemenangan dengan keputusan mutlak ini malah bukan menjadi hal yang pantas untuk berhadapan dengan Pereira. Drama apalagi yang harus diberikan dari sebagian penggemar tersebut untuk Ankalaev. Meski penilaian dari suatu peristiwa itu merupakan hak prerogatif dari seseorang, namun bukan tidak menutup kemungkinan jika reaksi dari mereka ini berpotensi hanya sebagai alasan agar promosi kembali membatalkan tembakan gelar buat Ankalaev, di mana sejujurnya mereka itu hanya ingin mengalihkan suasana dengan kemampuan gaya striking Ankalaev di pertarungannya melawan Rakic. Dan bagaimana jika nantinya ketika berhadapan dengan Poatan? Tentunya ini akan berpotensi jika Ankalaev akan memadukan striking dan grappling di saat pertarungan gelarnya dilangsungkan di tahun depan. Potensi inilah yang dianggap satu bentuk ketakutan dari mereka, hingga harus mengeluarkan cuitan yang bernada bahwa Ankalaev belum pantas ketembakan gelar. Dan bagi Dana White rasanya juga tidak memiliki alasan lain untuk tidak menjodohkan pertarungan yang selanjutnya bagi Ankalaev ke tembakan gelar. Mengingat petarung Dagestan ini diakui memiliki rasa kesabaran yang luar biasa setelah sebelumnya terombang-ambing antara kepastian atau abu-abu. Ankalaev sendiri juga kembali memberikan peringatannya kepada sang juara saat ini agar jangan lagi lari jauh-jauh darinya setelah kemenangan yang terakhir di wawancara oktagonnya setelah kemenangannya. Ulasan ini bukan satu pemikiran yang sepihak bahwa Ankalaev pasti akan berhasil mengalahkan Pereira. Hanya saja dengan reaksi yang bernuansa drama akibat dari hasil kemenangan keputusan mutlak Ankalaev versus Rakic di UFC 308. Cuitan dari sebagian penggemar juga tidak mengisyaratkan fair opinion mereka di saat menanggapi peluang pertarungan Ankalaev yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.